Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya El Ili Teata di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Kali ini tetap ya akan membahas seputar ayam, peternak dan peternakan. Waduh. Kali ini kita akan membahas ayam dan vitaminnya. Kapan sih waktu yang baik memberikan vitamin kepada ayam? Nah, ini peternak tuh ada banyak macamnya. Ada peternak yang memang sadar bahwa ayam harus diberikan vitaminnya. Ada juga yang oh ini karena udah kesepakatan antar mitra. Benar. Nah, ada juga yang peternak tuh yang cuek-cuek aja. Yang ayamku udah sehat kok, akhirnya alhasil si ayam tidak diberikan sama sekali vitamin tersebut. Nah, kita akan ulas seberapa penting vitamin ini untuk si ayam dengan narasumber kita yang sesuai dengan parasnya, namanya si Cantik. Waduh. Mbak Cantik, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu baik. Iya, dimanapun berada. Betul, ya kasih. betul. Ini Mbak Lita gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap ya, tetap sehat untuk spesialis ternak. Oke. Untuk peternak supaya tetap tahu konten-konten kita. Iya, bener banget. Sesuai tema nih Mbak Cantik, Iya. langsung ke benang merah ya Iya, Mbak bener. Cantik. Ini itu tadi, seberapa pentingkah vitamin? Apakah ayam itu sama kayak kita harus dikasih 4 sehat 5 sempurna, Aduh. termasuk vitamin? Apakah sepenting itu untuk ayam Mbak Cantik? Tadi bener banget sih yang dibilang Kak Lita ya. Iya. Tadi udah disebutkan macam-macam. Tadi ada peternak yang memang setiap hari dikasih kesepakatan antar mitra. Iya. Juga tidak ada yang dikasih vitamin ya. Iya. Gak sih? Lalu tadi seberapa penting ya? Kalau menurut saya pribadi Mbak Lita, ini sebenarnya penting banget untuk diberikan vitamin pada ayam. Apalagi di peternakan ayam yang memang dipelihara secara intensif, dikandangkan, populasi banyak. Nah, kalau udah gak dikasih vitamin terus sakit gimana tuh? Kena satu kena semua. Ya, bener gak sih? Betul. Bener. Jadi memang tergantung dari sistem pemeliharaannya juga dan tergantung dari budgetnya juga. Gitu. Ini. Bener gak? Bener. Ya gak Bener sih? banget. Gitu. Jadi kalau di bidang peternakan dan kesehatan hewan Mbak Lita, sebenarnya vitamin ini tuh masuk ke dalam feed supplement gitu. Jadi memang ada feed supplement, feed aditif. Kalau di vitamin ini maksudnya feed supplement. Jadi imbuhan pakan yang memang dia bersifat nutrisi. Nah, penting banget gak tuh ya kalau kita ngomongin soal nutrisi ya, bener Kalita ya kan ya. Terus kalau untuk pakan jadi Kalita, pakan jadi yang dijual di pasaran, yang diolah di pabrik, itu sebenarnya tuh produsen sendiri tuh sudah menambahkan vitamin di dalam pakannya gitu. Namun jika hanya mengandalkan asupan vitamin dalam pakan itu ternyata tidak cukup gitu. Belum lagi kalau vitamin pada pakan ini rusak. Nah, bukankah penambahan vitamin ini menjadi sangat penting? Nah, betul. Kayak gitu Kalita. Betul. Di manusia aja ada 4 sehat 5 sempurna. Begitupun juga kepada ayam. Benar. Gitu. Kalau ayamnya sehat, kita yang untung. Bener banget. Ngomong-ngomong rusak ini, Mbak Cantik, waduh, ternyata vitamin juga bisa rusak nih, ternyata. Bisa. Bisa Kak Lita, sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan vitamin itu rusak, apalagi vitamin pada pakan ya Kak. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pakan ini ternyata juga dimasukkan vitamin gitu, tapi di sini juga ternyata vitamin pada pakan ini bisa rusak gitu Kak Lita. Bisa juga kadarnya menurun, entah itu pada pakan bahan baku pakan, bisa itu tentang pakan jadi yang dijual di pasaran, ternyata itu juga bisa rusak vitaminnya, atau vitaminnya kadar vitaminnya ini juga bisa menurun gitu. Tingkat sensitivitas vitamin dari jenis-jenis vitamin yang ada ini tingkat sensitivitasnya ini juga berbeda gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi kestabilan vitamin dari jenis-jenis vitamin itu ada cahaya, ada panas, ada kelembapan, asam dan basah, di mana faktor-faktor tersebut juga bisa menimbulkan vitamin itu rusak gitu Kak Lita. Kalau di tingkat pabrik sendiri Kak Lita, sebenarnya kerusakan vitamin pada saat pabrik ini mengolah pakan
entah itu melalui proses pemanasan kayak gitu ya, pada saat prosesnya ya sebenarnya kerusakan itu bisa diatasi melalui teknologi yang ada di pabrik. Sebenarnya di pabrik-pabrik tertentu itu sudah ada untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Betul. Namun ketika pakan ini keluar dari pabrik, kita kan nggak tahu nih, nah bagaimana proses kita dalam menjaga pakan tersebut gitu supaya kualitasnya tetap baik. Ya, kita kan nggak tahu tuh kan ya di luar kayak gimana, apalagi belum saat pengantaran atau distribusi yang panjang ya enggak. Terus suasananya panas kayak gitu ya kan, hujan atau entah kenapa, proses penyimpanannya, tempat penyimpanannya. Nah, kan kembali lagi ke situ ya enggak sih? Benar-benar. Nah, kalau untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut, sebaiknya pakan itu disimpan dalam suhu ruang atau di tempat penyimpanan dengan suhu sekitar 25 derajat dan kelembapan yang cukup rendah, jangan sampai tinggi-tinggi gitu, sekitar 60 sampai 70%. Nah, sebelumnya nih Kak Lita, kita juga pernah nih bahas tips penyimpanan pakan komersil yang tepat dan benar. Pernah nggak? Masih ingat ya? Ingat. Itu bisa nih ditonton ya nggak sih? Boleh. Di YouTube Spesialis Ternak nih di episode sebelumnya. Betul. Itu juga kita udah kupas tuntas. Nah, bagaimana penyimpanan pakan yang baik. Nah, itu ada di situ tips-tipsnya. Atau Kak Cantik, misalkan nih, aku peternak, nggak usah nandon deh gitu. Nah, sekali habis gitu. Nah, benar. Gitu. Itu harus juga seperti itu. Apalagi kalau nandon ya berlebih itu juga nggak bagus. Itu tadi juga berefek pada penurunan kualitas pada pakan tersebut. Nih, makin lama disimpan ya nandon, makin banyak kutuan, jamuran. Nah, rugi gak tuh? Kayak gitu. Jadi memang untuk membeli pakan sebaiknya kita juga harus menyesuaikan dengan jumlah ayamnya gitu ya, berapa, terus nanti misal habis kita beli lagi gitu. Jangan sampai nandon lah ya. Kayak gitu. Misal ingin nandon juga nggak apa-apa, apa bahasanya nandon ya? nyetok. Kalau nggak tahu di nyetok, kalau pengen nyetok juga nggak apa-apa, tapi kita juga harus memperhatikan tempat penyimpanannya kembali lagi. Ya nggak, benar nggak gitu. tuh? Benar. Kayak gitu. Kalau untuk mengaplikasikannya Mbak Cantik, itu haruskah dicam dulu? Aduh, dicam. Ataukah ada waktu yang bagus juga Mbak Cantik? Kalau untuk macam-macam di lapangan ini sebenarnya banyak banget ya, tergantung dari peternaknya juga. Di sini macam-macam, bukan berbeda dari dosis. Kalau dosis pasti udah tertera pada kemasan, ya enggak sih? Udah tercantum di situ dosisnya berapa. Tapi yang membedakan di sini yaitu adalah waktu dan lama pemberian. Nah, ya enggak sih? Ada yang diberikan los 24 jam tapi dosisnya tetap sama. Cuma diberikannya los 24 jam. Ada juga di pagi, siang, sore, malam. Aduh. Terus ada juga nih diaplikasikan 6 jam. Ada yang dimulai pagi sampai siang, biasanya jam 7 sampai jam 1. Itu terhitung 6 jam juga ada. Itu juga ada yang diberikan sekitar 3 sampai 4 jam, itu sudah terkonsumsi habis vitaminnya. Itu biasanya kalau vitamin itu paling banyak diaplikasikan lewat air minum Kak Lita. Soalnya emang kalau dipakan kan sulit nyampurnya ya, apalagi kalau pakan dalam jumlah banyak, populasi banyak, itu pasti kan sulit. Jadi paling mudah itu ketika kita membeli vitamin yang memang diaplikasikan lewat air minum kayak gitu. Dan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peternak itu beda-beda lama pemberiannya gitu. Ada yang 24 jam, ada yang 6 jam udah habis, ada yang 3 sampai 4 jam itu juga sudah habis. Nah, kayak gitu Kak Lita. Kalau secara alami sebenarnya ya Kak Lita, vitamin ini kadar nutrisinya atau kadar vitamin itu juga bisa menurun dalam jangka waktu tertentu ketika diaplikasikan di dalam air minum. Jadi kalau udah diaplikasikan tuh di dalam air minum, terus didiamkan, itu sebenarnya mereka juga bisa kadar kualitasnya tuh juga bisa menurun. Jadi harus segera habis juga. Jadi harus segera habis. Kayak gitu Kak Lita. Sebenarnya vitamin ini juga bisa rusak. Kalau udah rusak, kadarnya turun, pasti khasiatnya juga akan berturun.
Nah, kan kayak gitu. Nah, sebaiknya di sini peternak ketika ingin mengaplikasikan vitamin pada si ayam lewat air minum, sebaiknya harus terkonsumsi habis sekitar 3-6 jam gitu. Kalau udah habis, nanti bisa dialiri air biasa buat air minum supaya netral nih ya di dalam kondisi tubuh. Terus kalau udah bisa nanti masuk obat lainnya, misal dari kemitraan kan biasanya banyak tuh obat-obat. Nah, itu nanti bisa masuk obat lainnya. Misal vitamin ingin diaplikasikan 2 kali pemakaian dalam 1 hari juga nggak apa-apa. Misal pagi atau sore diaplikasikan nggak apa-apa, tapi cuma itu lagi kembali lagi harus habis terkonsumsi 3-6 jam gitu. Supaya juga cepat habis, cepat terserap dan kualitasnya tetap bagus gitu. Kalau diemin aja sampai siang pagi sore kan kita nggak tahu nih malamnya ini vitaminnya gimana, rusak atau enggak kita nggak tahu gitu, juga khasiatnya kan kayak gitu sih kali. Kembali lagi sebenarnya Kalau Mbak Cantik tadi kan membahas seputar air nih Mbak Cantik. Nah, peternak biasanya tuh ngambil air tuh dari tanah. Nah, dari tanah kan kita nggak tahu tanah itu ada kumannya atau enggak. Akhirnya alhasil dikasih kaporit. Iya benar. Nah, tuh iya, banyak banget air berkaporit terus diminumkan, terus dikasih vitamin. Tuh, apakah itu juga bisa menyebabkan rusak pada vitamin tersebut, Mbak Cantik? Nah, benar banget. Di peternakan ini udah umum banget ya. Ini bukan hal yang baru. Di peternakan itu banyak banget yang menggunakan kaporit atau klorin buat desinfeksi air minum, buat mensterilkan ya dari kuman-kuman yang ada. Apalagi tadi ngambil di tanah kan kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Bener banget. Jadi mau tidak mau pasti peternak harus memberikan klorin atau kaporit. Nah, kalau untuk air minum biasa tanpa dicampurkan obat-obat atau vitamin tertentu, sebaiknya air minum yang diberi klorin atau kaporit ini didiamkan dulu 20-30 menit baru nanti bisa diberikan ke ayam. Gitu. Kalau ingin dicampurkan vitamin, itu harus didiamkan atau diendapkan dulu sekitar 8-12 jam. Baru nanti bisa diberikan vitamin, terus nanti diberikan ke ayam gitu. Seperti itu ya. Jadi persiapannya membutuhkan banyak jam. Membutuhkan banyak jam. Biasanya peternak juga banyak ini tandon-tandon khusus buat ini buat pemberian vitamin. Ada, terus ada nanti tandon khusus buat ngalirin air biasa buat air minum juga ada. Udah dibeda-bedain dulu sebelum itu. Udah ada. Kayak gitu. Mbak Cantik, ini kalau misalkan manusia tuh kita kalau merasakan kekurangan vitamin tuh ada tanda-tandanya kayak sariawan, bibir pecah-pecah. Nah, kalau ayam masa cucunya pecah-pecah ya? Nggak lucu ya kan? Bener. Itu kalau kita sebagai peternak bisa nggak sih? Oh, ini ternyata kurang vitamin nih, bisa nggak kayak gitu? Oke. Jadi apabila si ayam ini kekurangan vitamin, pasti gejala kadangkala juga akan muncul. Kadangkala juga akan muncul ya, Kak Lita. Misal aja nih ketika si ayam, contoh ya, ketika ada kasus defisiensi atau kekurangan vitamin B kompleks. B kompleks itu ya B1, B2, B3 dan BB sampai B12. Ketika kekurangan vitamin B kompleks, ini pasti vitamin B kompleks ini berhubungan dengan fungsi saraf. Nah, gitu. Kalau di ayam ya, itu berhubungan dengan fungsi saraf dan juga metabolisme energi. Kalau kita ngomongin masalah fungsi saraf, biasanya di si ayam ini akan lumpuh, Mbak Lita. Soalnya yang diserang ini saraf kaki. Nah, gitu. Kadang ada yang kakinya jeleber, gak tahu kemana gitu. Itu salah satunya juga bisa disebabkan oleh defisiensi vitamin gitu. Selain defisiensi vitamin, ini juga bisa memicu ke serangan virus sebenarnya gitu. Jadi memang kalau ingin tahu lebih lanjut harus didiagnosa ya guys. Terus harus pasti masuk lab juga kan kayak gitu untuk melihat keseluruhan ayamnya itu kenapa gitu. Ketika si ayam ini memang populasinya banyak ya, kali itu kalau cuma 1-2 kan juga pasti habis di budget. Kalau untuk cuma ke lab gitu, kayak gitu sih Kak Lita. Dan kita ketahui sendiri bahwa vitamin B kompleks ini juga berhubungan dengan pertumbuhan dan produksi. Jadi vitamin B kompleks ini krusial banget kalau di
si peternakan ayam gitu. Jadi memang vitamin B kompleks ini juga harus selalu ada untuk si ayam gitu. Selain itu vitamin B kompleks sendiri ini juga merupakan grup pembentuk koenzim Mbak Lita. Jadi koenzim ini itu membantu kerja enzim di dalam tubuh ayam gitu. Jadi penting banget di sini vitamin B kompleks pada tubuh ayam karena di sini bekerja untuk membantu kinerja enzim di dalam tubuh. Nah, supaya performa dan produksi optimal kayak gitu Kalita. Dan untuk gejala kekurangan vitamin C, kalau kita kan biasanya kalau kita lagi sakit kadang kan minum vitamin C gitu ya Kalita. Kalau di manusia, kalau di ayam sendiri gejala kekurangan vitamin C ini sangat jarang terjadi. Kok bisa gitu? Karena ayam di sini tuh memiliki enzim untuk membentuk vitamin C itu sendiri. Gitu, dari glukosa gitu Mbak Lita. Jadi untuk pemberian vitamin C pada ayam, masa berarti kalau udah bisa buat sendiri berarti nggak usah dong dikasih vitamin C, kan mikirnya gitu. Sebenarnya untuk pemberian vitamin C ini ada saat-saat tertentu. Nah, ketika tapi nggak sebanyak yang lain. Ketika apa? Ketika si ayam ini stres karena apa? Karena biasanya habis divaksin, gitu, atau habis pindah kandang, atau habis diputus mungkin. Aduh, jadi stres dia, langsung minum vitamin C. Aduh, ini Mbak Lita nih kayaknya lagi curhat. Colongan ya. Jadi memang kembali lagi nih Kak Lita ya, kalau si ayam sendiri tuh emang ada saat-saat tertentu dikasih vitamin C karena stres itu tadi gitu. Karena proses pembentukan vitamin C dalam tubuh si ayam ini tuh tidak secepat ketika ada perubahan lingkungan yang mengakibatkan si ayam ini stres gitu. Paham ya? Jadi nggak cepet gitu. Jadi langsung cepetan si ayam ini stres karena perubahan lingkungan. Jadi mau tidak mau nih peternak harus memberikan vitamin C tambahan gitu, supaya untuk menurunkan stres. Gitu Kak Lita. Jadi statement peternak, ayamku udah sehat kok, belum tentu. Tetap harus ditambahkan dengan asupan-asupan termasuk vitamin seperti itu. Mbak Cantik, ini lanjut ya. Ada kualifikasi khusus nggak untuk jenis-jenis vitamin? Misalkan kalau manusia nih, aku pengen matanya sehat, kasih deh vitamin A gitu. Apakah sama halnya dengan ayam itu Mbak Cantik? Sama aja sih ya. Soalnya vitamin itu banyak banget kan ya jenisnya ya. Udah ada vitamin A, tadi vitamin D, E, K, C, B, Z, gak ada. Z gak ada Kak Lita ya gitu. Jadi memang dari setiap jenis vitamin pasti di sini mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat masing-masing gitu. Tapi untuk keseluruhan tujuan untuk memberikan multivitamin, saya sebut multivitamin ya untuk semuanya ya. Di sini untuk mencegah penyakit kekurangan vitamin juga ada Kak Lita. Terus selain itu yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, biasanya kalau kita lagi sakit dikit pasti kita minum vitamin. Enggak sih, nggak usah sebut merek. Kayak gitu Kak Lita. Terus ada beberapa kondisi yang mengharuskan peternak ini juga harus memberikan asupan vitamin Kak Lita. Misal tadi saya sudah sebutkan stres. Nah, kalau udah stres pasti di sini hormon kortisol naik. Nah, kalau udah hormon kortisol naik di dalam darah, antibodi turun ya. Vitamin C di dalam si ayam tadi juga akan turun. Nah, belum lagi kalau stres itu ayam pasti akan mengeluarkan banyak karbon dioksida karena pernafasannya cepat. Nah, respirasinya cepat gitu. Selain itu juga banyak kehilangan ion di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui feses atau kotoran. Jadi bisa peternak memberikan vitamin B untuk meningkatkan nafsu makan, bisa meningkatkan C karena tadi vitamin C menurun karena stres. Nah, bisa untuk dikasihkan vitamin E atau diberikan elektrolit juga karena untuk menghambat hormon kortisol ini meningkat. Selain itu untuk penguraian karbohidrat menjadi energi yang terkuras habis saat si ayam stres. Nah, kayak gitu. Selain stres juga ada Kak Lita terserang penyakit. Nah, kita kan nggak tahu kan kalau
ayam sakit pasti makannya menurun, nafsu makannya. Kalau nafsu makannya menurun, berarti vitamin yang dikonsumsi kan juga akan menurun. Itu. Nah, belum lagi kalau sakitnya ada luka. Aduh, ada luka. Luka di hati beda. Ada luka yang tidak berdarah. Apa tuh? Ada luka yang berdarah. Nah, itu pasti juga harus diberikan vitamin K karena untuk menghambat perdarahan. Nah, diberikan vitamin A, B gitu karena untuk memaksimalkan ini performanya juga kayak gitu kali. Seperti itu. Banyak banget sih gitu. Kalau untuk si ayam broiler biasanya peternak-peternak ini ya ingin meningkatkan bobot badan. Nah, itu bisa diberikan vitamin juga Kalita, vitamin B untuk meningkatkan nafsu makan. Terus juga bisa diberikan asam amino karena asam amino ini bisa untuk mengoptimalkan pembelahan sel karena kalau pembelahan sel atau perkembangan sel ini akan berhubungan dengan bobot badan ayam gitu Kalita. Kalau untuk pada ayam petelur, nah ayam petelur yang udah tua atau ayam petelur yang memang produktivitasnya rendah, kualitas telurnya rendah, ini bisa diberikan vitamin D dan kalsium dan fosfor. Nah, catat tuh ya. Karena memang banyak banget vitamin-vitamin tertentu yang dijual di pasaran juga Kalita nih bisa kita lihat kan. Tuh banyak banget nih. Kita lihat satu-satu tuh ada apa ini Kalita? Ada Fortevit. Nah ini Fortevit dari Medion. Ini dari Medion. Ini Kalita bisa dibaca-baca nih dikasihnya tuh. Bisa untuk mempercepat pertumbuhan, mengurangi angka kematian, mengatasi stres, mempertinggi mutu ransum, juga memperbaiki konversi ransum, juga meningkatkan produksi dan daya tetes telur. Daya tetas. Daya tetas. Ini untuk ayam ya. Untuk ayam. Tuh komposisinya juga lengkap banget tuh Kalita. Juga kan ada vitamin apa aja itu ya kan sih? Ada vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B, B12 ya, vitamin C ya. Jadi ini untuk yang untuk peternak yang mungkin aku nggak mau ribet deh. Nah, iya gak sih harus nyampurin vitamin 1, 2, 3. Aduh ribet. Ini udah ada paket komplit. Nah, multivitamin ya. Keren kan ini Kalita ya? Boleh. Sebenarnya banyak banget di pasaran ini juga ada Fortevit, ada Neobro, ya nggak sih? Pasti peternak juga pada tahu nah ya ini ya. Ini sebenarnya banyak banget. Tuh selain itu nih Kalita juga ada. Apa tuh? Ini namanya tuh bukan lagi vitamin, tapi premix gitu. Jadi ini tuh imbuhan. Jadi ini tersusun dari feed supplement dan feed aditif. Jadi feed supplement seperti vitamin, jadi yang bersifat bernutrisi. Juga ada feed suplement. Tadi feed suplement ya, sama feed aditif. Kalau feed aditif ini imbuhan pakan yang tidak bersifat nutrisi tapi dapat meningkatkan kualitas pakan dan menunjang performa gitu. Nih ya, lengkap banget. Selain ada multivitamin itu juga ada enzim, ada atraktan, asam amino tadi untuk pertumbuhan, ya nggak sih? Ada antitoksin ketika itu ada jamur, diberikan antitoksin, jamurnya langsung hempas. Gitu. Dan banyak banget juga ada nih ada anti stresnya tuh. Lengkap kalau ini kan. Jadi kalau udah mulai stres si ayam boleh pakai Maxstream ini Besti. Kalau Fortevit ini full vitamin Mbak Lita. Kalau yang PM Mix Water Application, jadi ini aplikasi air minum, ini lengkap banget. Selain ada multivitamin juga ada enzimnya. Enzim itu kan tadi penting banget untuk ini ya, performa dan produksi ya, kita ambil lagi. Terus juga ada nih Kak Lita nih di samping kanan kiri. Ini juga ada premix sama kayak premix ini yang depan. Cuma yang membedakan ini tuh aplikasi pakan. Kalau ini aplikasi air minum. Nah, kalau suruh milih yang mana? Milih semua dong. Kebiasaan Kalita ini ya. Supaya makin sehat si ayamnya. Makin sehat. Jangan banyak-banyak. Gitu. Ya, sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Maaf. Kita taruh sini lagi. Jadi sebenarnya banyak banget ya produk-produk di pasaran. Ini juga lihat nih, ini juga banyak banget. Ini banyak di belakang. Banget. Jadi kalau pengen vitamin atau premix bisa langsung calling kita ya di kolom komentar mau info lebih lanjut kayak juga gitu. Boleh. Pun juga kemasannya juga ini Kak cantik ya. Jadi
bisa menghindar dari apa gangguan. Iya bener. Dan jangan lupa untuk selalu melihat dosisnya. Oke. Nah, soalnya dosisnya pasti sudah tertera di dalam kemasan. Betul. Kayak gitu kali. Oke. Mbak Cantik, kayaknya udah cukup banget, panjang, lebar, luas banget ini. Ada nggak satu kalimat untuk peternak supaya tetap semangat gitu? Di sini peternak harus sebijak mungkin ya dalam memberikan vitamin pada ternak ayam, terutama pada peternak yang melakukan self mixing, yaitu mengelola atau membuat pakan sendiri. Nah, jadi harus sebijak mungkin dalam memberikan vitamin pada ternak ayam atau pada pakan ayam. Oke, gitu aja para peternak. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan, boleh di kolom komentar, boleh ditambahkan. Oke, jangan lupa tonton episode semua dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita dan Mbak Cantik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Spesialis Ternak, solusi para peternak.